Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita, agar yang lain juga bisa mendapatkan informasi terbaru terkait tentang aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini memasuki 22 Ramadan ya. Bagaimana situasi dan keadaan kita hari ini? Ngasih saja tetap diuber-uber sama yang namanya debt collection, aplikasi pinjaman uang online. Dan aku tak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian agar untuk tetap tenang terlebih dahulu, tidak panik dan tidak melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, pada video kali ini aku pengen ngasih tahu untuk teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran dan hari ini masih sibuk banget buat nyari dana talangan supaya tetap terus gali lubang tutup lubang. Yang hari ini mungkin masih didesak-desak buat bayar biaya perpanjangan, aku pengen mengingatkan untuk stop bayar pinjaman uang online. Dan pada video kali ini, seandainya dari semua teman-teman sepakat untuk stop bayar aplikasi pinjol, pasti pinjol-pinjol ini akan bangkrut. Ya, pinjol-pinjol ilegal yang hari ini sudah tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada peraturan pemerintah, cara mengatasinya dengan stop bayar lagi. Jadi gimana dong bang? Resikonya mereka itu pasti mempermalukan gue dong. Mereka itu bakal nyebarin data-data gue dan foto-foto yang udah diedit-edit sedemikian rupa. Kalian tidak perlu malu. Ya, lebih baik malu sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol. Hari ini kalian tidak sendirian. Banyak orang-orang sebelum kalian yang hari ini sudah berhasil untuk bangkit kembali dan sudah berhasil menata kembali kehidupannya setelah dipermalukan aplikasi pinjol. Dan hari ini aplikasi-aplikasi pinjol itu, cara untuk menutup mereka itu, cara mereka supaya tidak lagi berkembang di Indonesia itu, ya hanya dengan cara stop bayar aplikasinya, stop bayar hutang di situ. Kalau yang punya etikat baik silakan bayar saja sejumlah pokok yang kalian terima. Menko Polhukam RI juga sudah bolak-balik ngasih tahu ya. Pihak kepolisian juga hari ini sudah cukup serius untuk memberantas habis yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini. Dan memang tidak ada cara lain ya, selain dari untuk stop bayar. Mereka akan terus berkembang. Mereka akan terus menjajah kita hari ini yang dalam keadaan susah dan morat-marit. Sekali lagi, kalau seandainya mereka mau bernegosiasi dan mereka memperbolehkan kita untuk membayar sejumlah yang kita terima di awal, silakan bayar. Atau tidak usah bayar sekalian untuk yang sudah dipermalukan, sudah mendapatkan intimidasi, atau mungkin sudah diedit-edit fotonya dan disebarkan data-data pribadinya. Kalau seandainya kita terus membayar ya, kita terus menciptakan ketakutan-ketakutan sendiri, maka mau sampai kapan ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini bisa ditutup? OJK juga sudah serius ya, mereka juga sudah bolak-balik menutup aplikasi-aplikasi pinjol ini. Tapi memang ya kemudahan teknologi hari ini membuat mereka terus bisa hidup. Dan menurut aku secara pribadi, cara mematikan mereka, cara menutup mereka, yaitu hanya dengan cara tidak membayar lagi. Kalau terus-terusan, ini sekarang banyak dari teman-teman ini yang memang khawatir karena dipermalukan. Jadi aku pengen ngasih tahu ya, yang namanya aplikasi pinjol ilegal ini dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan sekarang 2022, mereka ini tak kunjung habis, malah semakin banyak nama-namanya, malah semakin banyak cabang-cabangnya. Itu artinya apa? Masih banyak teman-teman kita yang merasa takut. Dan pada video kali ini, aku pengen menggebrak semangat kalian agar untuk tidak takut lagi ya yang dengan penyebaran data tadi. Dan hari ini banyak yang sudah disebar data, yang dipermalukan, yang fotonya diedit-edit, yang datanya sudah disebarluaskan. Mereka melakukan beberapa cara-cara dan membuat strategi.
Dan pada video kali ini aku juga pengen memberitahukan itu kepada kalian. Misalnya gimana bang strateginya ketika kita memang sudah terancam akan disebarkan data oleh aplikasi pinjol. Yang pertama, kalian bisa memberitahukan terlebih dahulu. Kalian bisa membuat status baik di WA atau mungkin di media-media sosial kalian sebelumnya. Tulis di situ apabila nanti ada yang mengatasnamakan saya secara pribadi dan mengatakan ini itu segala macam, itu bukan saya. Katakan saja seperti itu langsung. Dan yang kedua, apabila nanti ada teman-teman kita yang mengkonfirmasi kepada kita, yang mempertanyakan masalah itu kepada kita, jawab saja dengan sejujurnya juga boleh. Atau kasih tahu pada mereka bahwasannya memang kita sudah ketipu karena terjebak dengan yang namanya aplikasi pinjol ilegal. Ya, caranya cukup gampang, cukup mudah. Dan apabila nanti aplikasi pinjol ilegal ini membuat grup dan mereka meminta donasi kepada orang-orang yang ada di kontak kita, silahkan terlebih dahulu chat satu persatu orang-orang yang ada di dalam grup itu. Silahkan dibully aja sekalian itu yang namanya debt collection aplikasi pinjol yang ada di dalam grup tersebut. Atau suruh satu persatu teman-teman kita yang sudah dimasukkan tanpa sepengetahuan mereka ke dalam grup tersebut agar untuk segera keluar saja dan tidak dilayani, cuekin aja. Jadi caranya sebenarnya cukup gampang, tapi memang untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah mengalami masalah seperti ini, sudah tentu pasti panik ya. Sudah tentu akan memikirkan tentang bagaimana malunya kalau seandainya mereka itu menyebarkan data. Jadi salah satu cara yang paling ampuh itu ya memang harus kita yang membuat statement di dalam diri kita agar untuk tidak takut. Cara ini tidak sulit, hanya butuh ya proses lah. Yang namanya kita hari ini dalam sebuah masalah, ya pasti kita akan sedikit agak gugup ya, apalagi masalah ini tentang finansial ekonomi kita, tentang finansial keluarga kita yang hari ini. Tapi menurut aku, ketika kalian bisa melewati satu persatu permasalahan aplikasi pinjol ini, apalagi yang sudah disebar data, maka mereka akan lebih tenang sebenarnya. Loh, kenapa bang? Setelah disebar data kok malah tambah lebih tenang? Iya benar. Karena penyebaran data itu adalah salah satu masalah dan fase tertinggi dari aplikasi pinjol ini. Selain dari penyebaran data, sudah tidak ada lagi masalah yang paling besar yang akan kalian hadapi terkait masalah pinjol ini. Kalau hari ini yang sedang ditakut-takuti akan didatangin debt collector lapangan ke rumah, ke kantor, kami pastikan untuk aplikasi pinjol ilegal tidak memiliki debt collector lapangan. Jadi sudah tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Dan mereka juga pasti tidak akan berani untuk datang ke rumah kalian hanya untuk menagih hutang yang tidak seberapa. Hari ini masalah ini menjadi besar karena jumlah hutang tadi terus bertambah. Karena jumlah bunganya terus menumpuk. Karena jumlah dendanya terus-terusan ditambahkan oleh aplikasi pinjol. Sementara kita sendiri sudah tahu dan kalian harus tahu. Aplikasi-aplikasi yang legal OJK itu tidak diperbolehkan oleh pihak OJK untuk membebankan biaya denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Bagaimana maksudnya bang? Oke, kalau seandainya kalian itu meminjam di aplikasi pinjol itu 1 juta, maksimal biaya denda dan bunganya itu harus juga 1 juta. Jadi tidak boleh. Jadi ketika ditambahkan biaya denda dan bunga administrasi, platform dan itu sebagainya, jumlahnya harus tertotal 2 juta. Kalau lebih dari 2 juta, itu dinyatakan salah dan dinyatakan ilegal. Oke, jadi ini udah cukup jelas. Mudah-mudahan video ini bisa membakar kembali semangat kalian yang mungkin sedang padam ya. Atau mungkin bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang hari ini sedang berputus asa karena besarnya masalah hidup. Tapi sebenarnya nggak gede-gede banget lah. Tinggal kita lah yang memperkecil masalah ini. Masalah besar saja bisa kita perkecil. Kenapa masalah yang kecil ini harus selalu menjadi bahan pikiran kita, yang akhirnya mengganggu nilai ibadah kalian, yang akhirnya mengganggu kesehatan dan konsentrasi kalian. Dan aku pengen mengingatkan agar untuk tetap fokus ya bagi yang bekerja, dan untuk yang sudah berkeluarga, jangan melampiaskan masalah kalian kepada keluarga. Dan yang belum jujur nih, satu lagi, buat yang belum jujur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian, ya silakan untuk jujur dan lebih terbuka. Setidaknya itu akan sedikit meringankan beban mental yang hari ini menjadi bahan pikiran kalian. Oke, yang terpenting harus tetap semangat. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.